Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di hari ini dalam keadaan berbahagia. Kita masih diberi sehat, keselamatan sehingga dapat bertemu dan bersilaturahmi bersama dalam acara halal bihalal KKG Gugus 3 Kecamatan Longikis. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, ketiga sambutan-sambutan, keempat ceramah agama, kelima kisah tenang keenam halal bihalal, foto bersama penutup, dan terakhir kita akan makan bersama. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa. Doa akan disampaikan oleh Pak Parto. Kepada Pak Parto kami bersilakan. Biasa memberikan jalan untuk kita itu kita awalnya Bacaan doa tadi, mudah-mudahan acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar hingga selesai. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yakni sambutan dari Ketua KKG Gugus 3 Kecamatan Longikis kepada Ibu Prilianti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bin nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan pada hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali menjalin silaturahmi, kegiatan kita rutinitas seperti bulan biasanya yaitu kegiatan KKG yang mana hari ini kita buka di minggu kedua yaitu halal bihalal yang bertepatan di SDN 011 Longikis. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah yang membawa kita dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang benderang. Dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini dirahmati Allah dan kita semua kerabat, sahabat maupun keluarga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh para anggota untuk hari ini. Semoga acara kita bisa lancar karena sedikit ada tadi halangan ya, karena makanya kita bisa mulainya agak, kemarin kan undangan jam 8 tulisnya, ternyata ada kendala sedikit, jadi mohon dimaklumi Bapak Ibu ya. Yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak Pengawas, kedua Bapak Pengawas Kecamatan Longikis, Bapak Haji Ahmad Fitriansyah SPD UPD dan Bapak Yunalif SPD Kecamatan Longikis. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 3 Kecamatan Longikis. Yang kami hormati Bapak Johansa SPD selaku Kepala IPS
Kepala SD inti di Gugus 3 Kecamatan Romikis. Dan saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Nasir yang sudah bersedia untuk hadir pada hari ini yang sudah kami tentukan. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu guru semua yang hadir pada hari ini yang dirahmati Allah. Untuk acara hari ini tak lupa juga kami dari pengurus KKG untuk acara hari ini itu ada 2 momen. Yang pertama yaitu halal bihalal, yang mana nantinya akan kita dengar bersama-sama tilawah dari Pak Ustadz Nasir. Kemudian momen yang kedua nanti mungkin ini pertemuan kita di gugus kepada kepala sekolah kami sekaligus kepala SD inti dari 011 Romikis untuk perjumpaan terakhir ya Pak ya, atau masa paripurna beliau. Jadi seperti itu. Dan saya ucapkan juga terima kasih Pak Haji sudah bisa hadir Bapak ya, sehat alhamdulillah Pak ya. Bapak besar-besarnya jika kami dari pengurus sangat berkenan untuk Bapak hadir untuk pada hari ini. Nah, para dewan guru, sebelum kita lanjut ke halal bihalal, mungkin ada sedikit yang akan saya paparkan untuk KKG bulan depan atau berikutnya. Mungkin saya hanya menyampaikan sedikit, nanti akan saya bicarakan di grup kita saja untuk lanjutan berikutnya. Yang pertama yaitu mungkin ini juga sudah diketahui oleh pengawas kita dan juga kepala SDIT terkait KKG kita ini. Kita hanya punya waktu itu dalam setahun 6 kali pertemuan saja. Yang mana tadi sebelumnya itu memiliki 12 kali pertemuan, otomatis nanti berkurang untuk tingkat SD ya Pak ya. Dan untuk SMP juga seperti itu. Di sini hanya saya sampaikan sedikit saja untuk gambaran kita berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti jangan kaget Bapak Ibu seandainya di bulan depan itu belum melaksanakan. Nanti kita beritahu kembali akan dilaksanakan bulan kapan. Dan ini mungkin akan 2 kali lagi pertemuan saja. Bisa di bulan 8 dan akhir di bulan 12 itu sekaligus pergantian pengurus KKG tahun 2004-2005 ya. Jadi seperti itu ya. Sudah ya. Jadi kita untuk sementara ini kita fokus di acara kita pada hari ini. Hanya sekedar saya menyampaikan selaku pengurus ya. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu. Baiklah, untuk acara selanjutnya mungkin nanti bisa kita kembalikan kepada pembicara dan nanti juga ada pemateri oleh Pak Ustadz Nasir bisa kita dengarkan dengan seksama. Kemudian nanti diwakilkan oleh Bapak Dahlan SPD untuk perwakilan penyampaian pesan kenang kita kepada Bapak Johan Sah sekaligus juga pimpinan kepala SDIT kita di Gugus 3 Kecamatan Romikis. Saya selaku ketua KKG dan sekaligus pengurus mohon maaf Bapak izin mohon batin untuk kesalahan yang kami tidak sengaja maupun secara langsung ataupun tidak. Semoga kami tidak pernah menyakiti hati Bapak Ibu secara langsung ya. Intinya kita saling memaafkan jika ada kesalahan. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala SD 011 Romikis selaku tuan rumah sekaligus Kepala SD inti kepada Bapak Johansa SPGSD kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ustadz Muhammad Nasir yang saya
mahasiswa berjumpa di SD 011 ini, khususnya di musola ya, SD 011 ini dalam rangkaian acara kegiatan KKB, kegiatan komunitas kita. Tentunya pada kesempatan ini kegiatan KKB dikemas dalam kegiatan halal bihalal. Tentunya keberadaan dan ya, di bulan Syawal ini, tentu momen ini akan kita laksanakan saling memaafkan. Selawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan mendapat syafaat di akhir zaman, di akhir yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini tentunya kami sampaikan yang pertama ucapan terima kasih dan selamat datang di SD 011 ini, di mana pada gilirannya SD 011 ini adalah bertepatan dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan KKB yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Saya atas nama Bapak dan Ibu Guru SD 011 menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan dan kehadirannya. Mudah-mudahan dengan kondisi ini kegiatan kita dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada kesempatan ini pula kami sampaikan mohon maaf bila dalam kegiatan ini dapat terdapat kesalahan kejanggalan dari segi penerimaan kami, ya, mungkin keterlambatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian pada kesempatan ini kami sampaikan pula dengan kegiatan kita fokus pada hari ini adalah kegiatan halal bihalal. Kami atas nama pribadi dan Bapak Ibu Guru SD 011 menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari segi tidak tanggung perbuatan dan perkataan selama kita hidup bersama selama 1 tahun ini terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia tentunya hubungan antara hubungan hablum minallah dan hablum minannas itu tentunya akan terjalin kalau hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Tetapi hubungan hablum minannas, hubungan sosial antara manusia dengan manusia, Allah tidak akan mengampuni tanpa kita saling maaf-memaafkan antara kita sesama manusia. Kalau kita antara sesama manusia saling maaf-memaafkan, tentunya mudah-mudahan Allah akan meridai dan menghapuskan, memberi maaf, menghapuskan dosa-dosa kita terhadap sesama manusia. Nah, oleh karenanya pada hari ini dengan momen Syawal, bulan masih dalam badan bulan Syawal, ini pertengahan bulan Syawal sudah tidak salah, maka Gugus 3 Kecamatan Bogis mengadakan kegiatan halal bihalal. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semua akan saling memaafkan. Kemudian di samping itu pula kegiatan ini akan diisi dengan siraman rohani sebagai bekal rohani kita dalam memperkuat ibadah puasa, nilai-nilai ibadah puasa kita kemarin, kemudian dibarengi dengan bulan 1 Syawal ini
sebagai penguatan daripada amal ibadah kita. Oleh karenanya harapan kami kita dapat bersama-sama untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Mudah-mudahan akan menjadi nilai pengetahuan bagi kita dan mudah-mudahan akan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya dalam pelaksanaan agama Islam. Kemudian pada kesempatan ini pula saya tidak akan menyampaikan hasil kegiatan KKS yang dilaksanakan kemarin, tapi saya yakin dan percaya harapan saya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibunya di sekolahnya masing-masing. Karena kegiatan ini adalah kegiatan khusus untuk pelatihan, jadi saya tidak akan masukkan kegiatan dalam informasi lain. Mungkin itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita dapat fokus memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Dan pada akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang kiranya dapat meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari. Kurang dan lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutan dari Bapak Pengawas kepada Bapak Malik SPD atau Bapak biasa, kami persilakan. Pada Bapak yang Malik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muharram Bapak Ustaz Muhammad Nasir, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Inti dan Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Ibas, yang saya hormati rekan pengawas, yang saya hormati pengurus KKI gugus 3 Kecamatan Lokis, dan Bapak Ibu guru yang tergabung dalam gugus 3 ini sebagai ujung tombak dunia pendidikan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama yang kita puji dengan Allah Subhanahu Yang Maha Esa, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri undangan KKI di gugus 3 ini dalam acara halal bihalal, pelepas kisah sambut dan acara-acara yang lain. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat wassalamu senantiasa kita turunkan ke hari Nabi Muhammad SAW, yang mana sahabat Nabi yang sangat kita harapkan. Bapak Ibu yang berbahagia, walaupun ini ada sambutan, tapi saya selaku pengawas tentu ada juga arahan-arahan yang lain, sehingga mungkin mohon maaf agak memakan waktu yang agak lama sedikit. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama dengan acara halal bihalal ini sebetulnya adalah tradisi ya. Jadi jangan ada, mohon maaf, di antara kita ada bilang fitnahkan, jangan. Ini tradisi, bukan termasuk apa yang ibadah wajib. Ini yang menciptakan adalah Bapak Presiden Soekarno, yang telah diakui oleh dunia juga dalam rangka bagaimana menjalin silaturahim di antara kita. Jadi budayanya juga yang sangat positif sehingga perlu kita lestarikan. Itu yang pertama. Dan
pengertian halal bihalal itu kita sama-sama saling menghalalkan, sehingga saling memaafkan kalau ada di antara kita ada salah ucap, salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mari kita sama-sama di momen halal bihalal ini, di bulan Syawal ini, kita saling memaafkan ya. Nah, berikutnya lagi himbauan ini kan masih di bulan Syawal. Saya himbau Bapak Ibu semua yang barangkali itu bisa sudah terjadi atau belum, atau sudah dilaksanakan atau belum, yaitu tentang puasa 6 ya. Jangan sampai Bapak Ibu ya ditinggalkan, jangan sampai. Ini kesempatan yang sangat luar biasa kalau kita tahu fadilahnya. Jadi puasa 6, jadi puasa 1 bulan ditambah 6 hari di puasa Syawal. Itu sama saja kita puasa setahun pahalanya. Dan untuk ibu-ibu, nah ini banyak tafsir mengatakan ada dengan adanya Bapak Ibu puasa 6 itu juga barangkali nanti ada yang tertinggal puasa segala macam, itu juga pahalanya dapat juga membayar hutang. Bayar hutang yang mungkin karena ibu dalam bulan itu ada tamu yang tidak diundang itu selama 6 hari, nah sehingga nanti itu juga diakomodasikan ditambah berapa hari tidak puasanya, insya Allah ibu akan dapat pahala Syawal, puasa Syawal, pahala kewajiban bayar yang tidak dilaksanakan waktu puasa Ramadan, ya kan? Nah, jadi juga dapat pahala puasa dalam setahun. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu itu kita tinggalkan. Kalau yang sudah melaksanakan, alhamdulillah. Berikutnya lagi ini tentang SKP. Berkali-kali di mana saya ada pertemuan saya sampaikan bahwa SKP itu berkaitan juga dengan tunjangan insentif kita. Ya. Nah, sehingga kalau bisa diupayakan, diusahakan tanggal 24, 25 atau 26 itu Bapak Ibu sudah mengerjakan SKP. Kalau nanti pada mau kerjakan mepet bulan semua, takutnya server tidak mampu, akhirnya nanti pas tarik data ada yang belum masuk, ya itu akibatnya tunjangan kita berkurang atau terpotong, ya karena ada juga keluhan dari Bapak Ibu guru yang kadang-kadang sampai ke telinga saya atau konsultasi dengan saya, kenapa saya ini waktu terus loh kok kemarin terpotong berapa, ada yang terpotong 1 juta, ada yang lebih segala macam, itu di luar pajak ya. Nah itu karena pas tarik data absen kita atau SKP kita belum masuk ya. Jadi diusahakan lebih bagus tanggal 25, 26 kalau sudah ada kegiatan lagi, KKP sudah dilaksanakan, ya mungkin kalau konsulat juga sudah dilaksanakan, tidak ada salahnya langsung kerjakan SKP. Nah, habis SKP baru japri kepada yang memvalidasi. Nah, insya Allah aman, ya. Baru nanti, soalnya apa? Sekarang kalau dulu kan jam 12.00 kadang baru tarik data. Sekarang kadang-kadang jam 9. Adalah ceramah agama. Marilah kita dengarkan bersama ceramah keagamaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nasir. Kepada Ustadz Muhammad Nasir kami persilakan. Jadi kita wajib berdiri.
ibu saya berdiri, saya menghormati beliau. Bapak beliau lebih tua daripada saya, jadi namanya ini perintah, saya berdiri Pak. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal hadi ma sabaq nasir haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh kepala sekolah gugus 3, yang saya hormati ketua KKG gugus 3, yang saya hormati Bapak pengawas 2 kayak sini ya, yang saya hormati Bapak guru, ibu guru, beserta ustazah SDIT Baitul Izzah. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, baik itu urusan dunia ataupun akhirat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya diangkat PNS semua. Dan mudah-mudahan semuanya bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat umur, nikmat sehat, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah, dan perkumpulan yang diridhai Nabi Muhammad, dan perkumpulan yang diridhai oleh kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kata Allah, seorang hamba yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Seorang hamba yang kufur atas nikmat Allah, ajab Allah itu sangat pedih. Walaupun gajinya tidak seberapa, tapi dia memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah, dia akan bahagia. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tetapi bersyukurlah dulu, maka engkau akan bahagia. Insya Allah orang yang pandai bersyukur hidupnya akan bahagia. Mudah-mudahan ibu guru, bapak guru yang ada di sini selalu bahagia. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat tabi'in ila yaumil qiyamah. Hari ini acaranya halal bihalal. Halal bihalal ini cuma ada di negeri kita, di Indonesia. Apa sih halal bihalal? Menurut daripada Abdul Wahab Hasbullah, beliau menyatakan halal bihalal itu yang pertama maknanya mengembalikan benang yang kusut. Itu makna yang pertama. Yang kedua, membeningkan air yang keruh. Makna yang ketiga, menyambung yang putus. Jadi ada 3 makna. Yang pertama maknanya mengembalikan benang yang kusut. Yang kedua, membeningkan air yang keruh. Yang ketiga, menyambung yang putus. Setiap manusia dalam setiap hari mungkin banyak kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan, baik perkataannya, perbuatannya, apalagi setiap bulan pertemuan mungkin ada hati-hati yang
menjengkelkan, tetapi dia pendam 1 tahun lamanya, dia pendam perkataan orang yang di depan, menyakiti hatinya yang di belakang. Dia tidak berani berkata-kata, cuma memendam dalam hatinya. Saat inilah halal bihalal, mari kita halalkan. Kita maafkan kesalahan daripada orang lain. Orang yang mulia, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Mari hari ini kita lapang dada memaafkan daripada kesalahan sesama muslim. Mudah-mudahan kita semua memaafkan daripada kesalahan saudara-saudara kita. Kata Nabi Muhammad SAW, silul arham, sambunglah daripada silaturahim. Orang yang menyambung silaturahim, kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan memanjangkan umurnya, Allah akan membanyakkan rezekinya ketika dia menyambung silaturahim. Hari ini kita menyambung silaturahim, panjang umur kita sehingga kita bisa menginjakkan usaha pada hari ini. Seandainya Allah ambil nyawa kita, hari ini kita tidak bisa berjumpa. Yang kedua, orang yang menyambung silaturahim, Allah akan banyakkan rezekinya. Buktinya hari ini ibu guru, bapak guru dapat snack. Sekarang pun lagi makan. Itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti silul arham itu memperbanyak rezeki. Silakan aja lanjut makan Bu Guru. Gak masalah, itu rezeki sampean. Selagi sehat makanlah. Tapi kalau sudah sakit, ya Allah, susah makan. Anak saya pun sekarang lagi sakit, mudah-mudahan perkumpulan hari ini dia disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit apa dia? Susah makan. Bengkak di sini, Bu. Jadi kalau lagi sehat makan sebanyak-banyaknya. Jadi orang yang menyambung silaturahim banyak rezekinya. Contohnya, banyak rezeki itu bukan berarti banyak uangnya. Banyak rezeki, banyak teman pun banyak rezekinya. Ketemu teman dibayarin makan, banyak rezeki. Orang yang menyambung silaturahim banyak teman, banyak teman berilmu dan memberikan ilmunya. Seperti ibu guru di sini, bapak guru di sini, berilmu dan memberikan ilmu kepada orang lain. Khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang lain. Contohnya, setiap hari sampean mengajar anak-anak. Apakah itu bermanfaat? Bermanfaat. Mudah-mudahan kaki sampean, tangan sampean, seluruh yang gerakkan untuk di sekolah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita luruskan niat ke sekolah mengajar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika niatnya ibadah, setiap gerak-geriknya bernilai ibadah di sisi Allah. Contohnya, setiap dia berangkat dengan kaki kanan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aku mengajar karena Allah. Setiap langkah kakinya sampai ke sekolah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ketika dia di sekolah, anak-anaknya ribut luar biasa, dia ngomel kepada anak-anak, juga dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Niatnya untuk mendidik anak-anak. Tapi jangan juga setiap hari ngomel terus ya. Ya Allah. Apakah ngomelnya juga ibadah? Ngomelnya ibadah juga. Kenapa? Mendidik anak-anak. Tapi jangan sering ngomel ya. Insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Mengajar itu ibadah, belajar itu wajib. Mengajar itu ibadah, belajar itu wajib. Dalam kehidupan ada 4 perkara: belajar, bekerja, makan, tidur. Ada 4.
belajar, bekerja, makan, tidur. Belajar di sini sebaik-baik waktu belajar di waktu kecil. Ada lagunya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Susah banget. Belajar itu yang sebaik-baik belajar di waktu kecil. Tetapi saya belajar waktu kecil inginnya tetap sampai akhir hayat saya ingin belajar. Kenapa begitu? Belajar itu termasuk orang yang terpuji di sisi Allah. Jadi kita sebagai guru perlu juga belajar. Jangan menganggap kita sudah mulia. Saya pun juga belajar. Saya mencari guru. Saya kasih ilmu kepada orang lain. Saya pun setiap hari pengen juga mencari ilmu kepada orang lain. Ketika ada suatu pengajian, saya duduk juga mendengarkan ilmu orang lain. Itu adalah belajar. Biar kita menjadi manusia yang tidak sombong akan ilmunya. Belajar, sebaik-baik belajar di waktu kecil. Anak-anak itu bagus belajarnya. Jadi ibu guru juga bukan berarti mengajar itu hanya ucapannya yang kita ajarkan kepada murid, tetapi perilaku sampeyan pun menjadi pelajaran. Akan ya, bu guru tidak ngomong lagi. Nah, ketika ketemu bu guru kamu salimnya, tapi ketika bu guru mempraktekkan di masyarakat, orang yang lebih mulia dia cium tangan. Ini posisinya bu guru. Posisinya bu guru ya. Dia ketemu orang tuanya yang masih sudah apa namanya ya? Bubuk ya. Anak tadi dia menjadi guru di sini, melihat orang tuanya, anak muridnya lihat banyak di samping jalan. Dia melihat praktek guru bagaimana dia mencontohkan kepada orang tuanya sendiri. Ketika bu guru tadi akhlaknya baik, contohnya baik, dia saling dengan mencium tangan ibunya dengan hidung. Anak tadi bakalan mencontoh akhlak bu guru. Tapi seandainya bu guru tidak praktekkan itu, bu guru mencium orang tuanya dengan pipinya, pasti juga di sekolah dia meniru bu guru, salimnya meletakkan di pipinya. Berarti perilaku kita bukan hanya di sekolah, di luar pun dia lihat. Kita mengajar bukan hanya mulut kita, tetapi diri pribadi kita juga pun harus dipraktekkan biar anak-anak mencontoh. Kalau sampean dengan orang tua sampean baik, insya Allah anak-anak sampean akan baik. Belajar sebaik-baik belajar di waktu kecil. Kemudian bekerja sebaik-baik bekerja di waktu siang. Di siang di sini kita bekerja berumur mungkin sudah dewasa ya. Bekerja di sini di waktu dewasa. Ibu-ibu di sini, bapak guru semuanya dewasa. Saat siang hari, mari kita bekerja untuk bekal masa depan. Kenapa begitu Ustaz? Kita bekerja selain Cara yang selanjutnya yaitu kisah tentang Kepala Sekolah SMP Negeri Mohon maaf, Kepala Sekolah SD Negeri 011 sekaligus sebagai Kepala SD Inti Kecamatan Luis. Bahasa SPDSD, kami persilakan menyampaikan pesan dan kesan ataupun ujangan-ujangan kepada kita semua. Semoga SPDSD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak
saya hormati, saya mohon maaf ini karena berbicara yang luar biasa berkenaan dengan kondisi saya pada saat ini ya, masa terakhir tugas saya. Tentunya perlu untuk diketahui, saya akan menyampaikan dulu berkenaan dengan perjalanan kerja saya, perjalanan dinas saya ya, di mana saya ini lulus SPG tahun 1986. Di sini ada teman-teman saya, ibu guru 2 orang yang sama-sama saya bersekolah di SPG kelas jauh Setia Marga Samarinda, kemudian belajarnya di Longkali, yakni Bu Mardiana dan Bu Mardiana. Nah, kami sama-sama lulus tahun 1986 dan alhamdulillah kami pada waktu itu masukkan lamaran selang 3 bulan kalau tidak salah, masukkan lamaran di Dikbud dulu bukan Dinas Pendidikan di Kuaro, di mana pada waktu itu saya mengambil rekomendasi, saya lupa rekomendasi apa, di Dinas Pendidikan Longkali, di Dikbud Longkali. Di sana kepala dinas pada saat itu adalah Pak Muksin almarhum. Nah, di sana saya sebelum saya dikasih surat itu, saya ditatar beliau. Artinya beliau mengharapkan supaya lulusan SPG Setia Marga kelas jauh Longkali, Setia Marga yang berkedudukan Longkali itu harus diprioritaskan untuk Longkali. Ketika itu saya ditawarkan ya, dengan panjang lebar saya akan ditugaskan daerah Kepala Telake. Nah, ketika itu saya aja dengan promosi akan disediakan perahu kesana untuk kan jadi ketinting kesana. Saya bilang iya saja, tapi saya sudah berinisiatif, saya tidak akan kesana, saya akan masukkan lamaran ke Kuaro. Ketika itu saya masukkan lamaran, saya tidak tahu kayaknya sama-sama Bu Ar dengan Bu Madu sama-sama ya masukkan ke Kuaro. Nah, selang waktu 3 bulan saya kerja di luar, ada di PT Sepinggan itu yang mengelola perkebunan sawit. Nah, di sana saya diberi honor itu 200.000 kalau salah sebulan. Nah, selang 3 bulan keluarlah SK. SK-nya jadi SK itu diletakkan di PIR Kerayan A. PIR Kerayan A itu yang di sini. Ketika itu Pak Jono kalau tidak salah itu almarhum. Nah, di sanalah. Cuma saya waktu dipanggil ke dinas oleh Pak siapa itu Pak saya? Iya Pak Said Wahab, saya dipanggil. Nah, dipanggil itu Johan bilangnya ini ada SK, tapi Pak Johan ini maukah saya tidak masukkan ke sana, tapi di kampungnya. Saya yang mau saya, karena itu yang saya tunggu di kampung sendiri. Dibuatlah di 06 ketika itu, dibuatlah nota tugas berupa memo aja, catatan aja. Nah, ini bahwa ke kepala sekolah sana Pak Munir ketika itu sodorkan di sana. Nah, bahwa Pak Johan itu di situ. Nah, disitulah saya awalnya saya bekerja pada itu terhitung di SK 1 November 1996 dengan
ketika itu saya keluar dari perusahaan setingkat, oh jauh betul ini, dari 200.000 jadi 44.000, tapi ada masalah. Nah, ketika itu saya melaksanakan tugas hingga 4 Maret 2007 ya, 2007 saya di 006 dulu 006, ketika di sana berapa tahun diubah menjadi 004, jadi kurang lebih saya bekerja di situ selama 21 tahun sebagai guru di kampung saya sendiri. Kemudian pada 4 Maret 2007 saya memang pernah ditawarin sebelum itu untuk kepala sekolah di Metokuman, karena kepala sekolahnya almarhum Pak Aminuddin, dia naik menjadi pengawas penilik ya ketika itu. Namun ketika itu saya tidak bersedia, memang saya tidak berkeinginan jadi kepala sekolah, karena menurut saya itu berat itu jadi kepala sekolah. Nah, saya bilang dengan Pak Munir, saya tidak sanggup untuk kepala sekolah, ya. Apalagi perjalanan saya jauh dari Jempari ke Semuntai, tidak jauh. Tapi ketika itu perasaan saya jauh. Nah, kemudian setelah itu saya dipanggil lagi oleh Pak Majid. Nah, saya ketika itu ngurus perkala kalau tidak salah, berobat ke tempat Pak Darsa yang bukan perkala. Nah, jadi ada pesan beliau kalau pulang dari Bogor singgah di Kuaro, kata Pak Majid. Iya, singgah dulu. Jadi perkiraan saya kenapa ya, ada kesalahan apa lagi saya ini ke dinas untuk dipanggil sama kepala dinas cabang. Singgah saya di situ, kalau tidak salah jam 2 beliau sendirian di situ. Nah, masuklah. Jadi berbicara tentang ujung-ujungnya apa? Pak Johan, saya mau angkat jadi kepala sekolah di Air Mati. Air Mati daerah mana? Di daerah pesisir. Pak Johan itu cocok di sana bilangnya. Ya, cocok. Pak Johan kan saya sih memang karena saya basic saya awalnya kan memang dari pesantren. Cocok bilangnya ibadah, tukang baca doa, itu pas bilangnya di Air Mati, karena orang-orang seperti bahasa bilang di Air Mati itu kayaknya saya di pesisir itu tidak cocok Pak, iya, cocok. Dan mungkin tidak didukung oleh keluarga itu harus mendukung saya, kalau memang saya keluarga mendukung, saya mungkin bersedia ke sana. Ternyata memang keluarga tidak mendukung juga ke sana. Saya bilang dengan Pak Majid, tolong yang di pesisir aja diangkat, dikirim ke sana. Ketika itu yang dikirim adalah Pak Sermansa. Karena beliau memang di Muarada, ya tinggal nyebrang. Nah, setelah itu tidak lama saya berselang berapa bulan, mungkin ada hampir setahun, datanglah Pak Geni dengan membawa surat. Ketika itu beliau masih penilik kemasyarakatan di Long Ali, singgah di rumah, dengan menyebutkan, Pak Johan, ini panggilan ke Pandopo, ya, di sana mau dilantik. Ini pelantikan apa lagi? Tidak ada ini bicara basa-basi awal itu, ya, langsung dilantik. Nah, pokoknya jalan aja ke sana. Nah, ketika itu mendapat surat Pak Sarudin Dami, Pak Bu Sapia, Bu Siti Komarian, dan saya berangkatlah ke sana. Jadi sore malam itu ada pelantikan. Setelah pelantikan di sana langsung
masuk itu belum tahu penempatannya di mana, langsung diserahkan SK. Nah lagi di SK berarti saya dijadikan kepala sekolah di SD 030. Nah berjalan selang berapa tahun saya dimutasikan kembali, ya kurang lebih 5 tahun saya di dalam, saya dimutasikan lagi ke SD 011 ini pada tahun 2012, tepatnya 29 Oktober 2012. Nah ketika itu karena 011 ini sedang kekosongan kepala sekolah, berhubungan dengan kepala sekolahnya yang ada itu meninggal dunia, ya, maka ditunjuklah, diangkatlah kepala sekolah untuk penandatanganan ijazah. Karena ketika itu ijazah itu sudah ditulis nama beliau, tetapi belum sempat ditandatangani oleh kepala sekolahnya. Keduluan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika itu saya ditunjuk ke sini, tapi pengurusan agak lama untuk mendatangkan ijazah baru karena atas nama beliau semua. Maka selang berapa bulan oleh Pak Wayan ketika itu, karena gurunya ada Pak Wayan di sini, Pak Wayan yang mengurus, sehingga dapatlah ijazah itu. Kalau tidak salah di bulan Oktober saya baru menandatangani ijazahnya, baru bisa diserahkan kepada murid-muridnya. Kemudian selang berapa tahun, kalau tidak salah 12 tahun saya mengabdi bekerja di SD 011 ini, sehingga kemarin keluarlah SK pensiun saya karena usia sudah 60 tahun, ya, dengan masa kerja 21 tahun sebagai guru, 5 tahun kepala sekolah di 030 dan 12 tahun di 011 ini. Jadi terhitung masa kerja saya adalah 37 tahun 6 bulan. Nah, mungkin di dalam perjalanan dinas saya ini banyak hal-hal kekurangan. Kalau kelebihan itu mungkin nggak ada, kekurangan yang paling banyak, ya. Tentunya saya atas nama pribadi, khususnya kepada Bapak Pengawas, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak pengawas, ya, yang telah membina saya, karena saya dalam melaksanakan tugas ini banyak kekurangan. Karena bilang Pak Majid dengan kepada saya ketika itu, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Kalau memang tidak mampu, jangan dikerjakan, tapi sambil berusaha. Nah itulah, jadi prinsip saya itulah, bekerja selama saya baik itu sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan bantuannya bina saya selama itu. Kemudian pada kesempatan ini pula saya menyampaikan mohon maaf kepada Bapak-bapak pengawas kalau selama saya berdinas kurang efisien dalam melaksanakan tugas, ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak saya laksanakan, kemudian ada hal-hal yang saya laksanakan tetapi melenceng daripada ketentuan yang ada. Tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kealpaan saya secara pribadi. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kurang lebih 12 tahun kita bersama, kurang lebih 12 tahun saya sebagai pembina SD pada gugus 3 ini, kepada bapak dan ibu guru, ya, ada hal-hal di dalam saya menyampaikan
Mungkin ada hal-hal yang mestinya saya sampaikan, tetapi saya tidak sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oleh itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan selamat bekerja. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, menjadi harapan akan bisa Bapak Ibu saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini mungkin ya akhir daripada perjuangan kita, karena ada yang namanya pensiun, masa terakhir tugas. Kemudian dalam hal ini pula, ini belum berakhir sebenarnya saya ini menunggu 6 hari lagi. Siapa tahu dalam 6 hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan lain, karena kita itu tidak tahu, karena kita itu senantiasa akan diintai oleh ajal. Nah, siapa tahu tidak sampai 6 hari kedua Allah Subhanahu wa taala akan memanggil ya, memanggil. Tapi kalau masalah SK itu ya sudah ada, dan SK itu sudah di tangan ya. Jadi untuk itu ya janganlah kita sampai mengharapkan seperti apa yang kita inginkan, karena Allah yang punya garis, mempunyai ketentuan ya. Karena besok dan besok kita tidak tahu. Begitu juga berkenaan dengan usia kita, karena usia itu tidak pilih muda dan tua. Ya alhamdulillah kalau pada kesempatan ini saya sudah berusia pada 60 tahun. Sebenarnya saya bukan 60 tahun, 61 tahun sebenarnya, karena kelahiran yang asli saya itu adalah 10 Mei 1963. Jadi karena pada waktu itu guru saya di Grogol itu Bapak Yunus itu memudahkan usia saya. Katanya bagaimana kalau usianya saya buat 64 aja, terserah aja saya bilang ya. Jadi dibuatlah usia itu, kelahiran 5 April 1963. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa akan diberikan kesehatan dan kekuatan. Kemudian apa yang menjadi program kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu yang masih berdinas di Dinas Pendidikan, laksanakanlah kegiatan sampai masa berakhir tugasnya. Kemudian insya Allah saya akan beralih profesi. Setelah itu saya tidak lagi berkecimpung di Dinas Pendidikan, dan insya Allah saya akan berkecimpung di dinas lain, dinas perkebunan, dinas pertanian, peternakan, dan perikanan. Itu sudah menanti saya ya, sesuai dengan kondisi fisik saya ya. Kalau fisik saya mengizinkan kita laksanakan ya, kalau tidak mengizinkan ya diam-diam aja menikmati di rumah ya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ini kita tidak bisa bertemu di forum seperti ini, tetapi kita dapat bertemu di jalanan, di pasar atau di mana. Tolong ya kita saling ya tegur sapa ya. Karena saya ini kadang lupa, khususnya kalau ibu-ibu ini karena pakai jilbab saya lupa itu ya. Tapi kalau bapak-bapaknya, kecuali kalau bapak ibu yang baru, mungkin saya tidak ingat ya. Nah, tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak yang lama ya insya Allah. SD 011 tentunya mulai 1 Mei 2024 akan kekosongan kepemimpinan. Mungkin akan ada yang didelegasikan untuk pejabat sementara. Itu dari dinas. Kemudian selamat juga bagi saya bertugas di tempat saya ya, sesuai dengan tugas yang dapat saya laksanakan. Mudah-mudahan
yang paling benar. Sekian banyak orang yang amanah di dalam menjalankan tugasnya. Jadi katakanlah tidak neko-neko. Kita sangat kehilangan barangkali dalam kebersamaan kita. Tentunya banyak hal-hal yang kurang dan tidak layak untuk dilaksanakan, dikerjakan, atau diucapkan dalam perkataan, perbuatan, dan perilaku kami kepada Pak Johansa. Maka itulah kekurangan-kekurangan kami yang selayaknya kami pada saat ini memohon ribuan maaf, sehingga keterpisahan kita di dalam tugas tidak menyisakan kesalahan-kesalahan dan dosa di antara pembinaan kita. Dan tentunya bukan ini akhir dari segalanya. Saya yakin dan percayalah kepada kami Pak Johan bahwa Pak Johan yang nanti adalah masih Pak Johan yang sekarang. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita tidak akan melupakan apa yang sudah dicontohkan, tentunya contoh-contoh baik yang sudah dikerjakan oleh Pak Johan. Insya Allah akan kami teruskan, khususnya dalam pengabdian di bidang pendidikan Pak Johan. Ya, sebagai manusia barangkali kalau ada yang kurangnya ya akan kami lengkapi supaya tidak kurang. Jadi permohonan maaf yang tulus kepada Pak Johan itulah tema atau inti pada pertemuan ini. Dan juga tadi dikatakan Pak Johan memohon maaf kepada kami. Ya, sebagai manusia memang ada hal-hal yang kurang, tapi untuk Pak Johan barangkali kami sulit untuk menemukan suatu kesalahan-kesalahan yang fatal untuk kami. Jadi kalau memang itu pun ada, insya Allah dengan ikhlas kami memaafkannya. Dan mohon juga dengan ikhlas Johansa memaafkan apa yang kekurangan dan kesalahan kami. Kalau kita umpamakan bagaikan Pak Johan adalah bagaikan matahari yang terbit di hamparan semak belukar yang menerangi rimbunnya hutan menjadi alam yang lebih kuat. Karena dengan Sallu ala Nabi Muhammad.